Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Divi Media. Nah, di sini aku mau explore lagi ke kuburan. Dan di sini pas malam Jumat nih. Malam Jumat kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Nah, malam Jumat jam 2. Nah, di sini aku bakalan explore. Habis itu kita mau bakar keminyan. Kalau memang nutut nanti waktunya, kita mau cerita-cerita sekaligus tebak-tebakan di kuburan. Dan di sini aku nggak sendirian, ditemenin sama Al PDS sama Mas Teguh. Sini Mas dua ini nih. Aku ngajak mereka takut ada apa-apa ya. Bukan aku sok-sok berani di sini, karena aku takut beneran, takut ada apa-apa, takut entah itu kesurupan, entah itu serangan dari makhluk-makhluk halus. Jadi manfaatnya bawa teman banyak bisa melindungi ya, gitu. Betul, sama-sama menjaga ya. Sebelum melanjutkan video ini, nah terlebih dahulu kalian klik tombol subscribe dulu, terus nyalakan tombol loncengnya. Kalau misalkan ada kisah-kisah horor atau cerita-cerita horor tentang hidup kalian bisa tulis di kolom komentar. Nah di sini aku bakalan explore dulu ya, soalnya udah lama nggak ke kuburan 3 bulan lah. Ini kuburan ini banyak banget. Terus di sini kayak gubuk-gubuk gitu loh. Ini sih berapa kuburannya? 2 orang. Kalian dengar kan suara burung hantu? Kalau kalian tahu tanda-tanda burung hantu datang itu apa? Nah, kalau kalian tahu kalau ada bunyi burung hantu itu tanda-tandanya apa ya? Tuh matiin dulu. Kalau ada motor matiin. Minyak dulu nggak? Halus ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya haddumur ruh, ya haddumur jin, ya haddum
yahaddumul ghaib, ya rijalul ghaib, hadir. Ayo hadir semua. Kalau Anda memang ada, tunjukkan. Kalau Anda memang ada di sini, kalau Anda memang ada di sekitaran sini, tolong tunjukkan. Assalamualaikum. Pantasnya nggak datang, Mak. Kenapa? Karena kita belum mencetak surat undangan, Mak. Harus pakai gitu dulu ya? Iya. Biar tahu kalau kita mau undangan kesini ya? resmi loh. Oh, untuk undangan resmi. Jadi lain kali kalau mau bikin video ini dulu bikin Oh, undangan dulu. itu yang salah kita. Cetakan dulu. Percetakan dulu. Kita bikin, kita print ya kan? Kita kirim dulu. Boleh. Ayo, gimana lanjut nggak? Bentar, Mak. Nih, semua orang kan pasti mempunyai cerita horor dalam hidupnya. Ya. Entah itu di masa kecil, entah itu dari SMP, SMA. Di antara teman-teman ada nggak cerita-cerita horor gitu? Pernah ngalamin? Aku pernah. Oh, Gimana? Mas Teguh. Berbagi cerita dikit. Nah, Gimana, Mas? kita sharing-sharing lah di sini. Dulu tempat kelahiran di Madura. Waktu itu musim jangkrik, bahkan jangkrik itu bisa dijual, Mak. Kita berangkat orang 5. Berangkatlah kita dari rumah, start jam 10 malam. Berangkat. Kalau di Madura 1 tahun ada musim namanya musim tembakau. Dalam 1 tahun cuman batas waktu 3 bulan. Nah, di musim tersebut jangkrik memang yang diadu memang andal-andal. 3 bulan selesai, kita berangkat nih orang 5 nyari, udah selesai, masuk ke lokasi tersebut, cuman dapat biasa-biasa aja. Ada salah satu si temen, memang di sana itu kononnya itu katanya sih angker lah, yang inilah gosipnya. Oke lah, ada yang si A ini ngajak maksa ke lokasi tersebut. Kita masuk ke sana. Itu lokasinya apa? Lokasinya gedung, bukan, tetap di persawahan dekat kuburan. Persawahan kayak gitu di Madura tersebut, yang musim tembakau itu tumbuhan yang banyak itu pohon bambu. Pohon bambu sana udah bunyi, udah semrawut, itulah. Ketika memang ada bunyi jangkrik, kalau bunyi jangkrik itu ada tipenya, yang mana yang gede, mana yang kecil, itu ada bedanya. Gitu, Mas. Jadi dilihat dari suaranya. Dari suara ketahuan udah. Oh, ini gede nih. Oh, ini keren nih. Kita ke sana, masuk 3 orang nyari di sana, udah kita omong-omongan. Tahu-tahu 3 orang masuk, 2 mencar nunggu di luar, yang 1 hilang. Yang di dalam apa yang di Yang luar? di dalam yang ikut. Oh, yang bertiga itu. Bertiga itu hilang. Kita ngajak ngomong nih. Misalkan nih, aku, Dedi, si Al. Kita masuk ke lokasi tersebut. Udah ngomong, aku sama Dedi gini, Ded kayaknya tempat sana, Ded. Dan sedangkan aku ngomong ke Al belakang, Al, kamu jangan jauh-jauh. Maksudku langkahmu dijaga biar jangkrik itu tetap bunyi. Udahlah, jalan-jalan udah mau nyampe, si Al ini hilang. Al ini hilang tanpa sepengetahuan. Tanpa sepengetahuan 2. Kita udah ngobrol dong, enak, pelan-pelan. Loh, Ded, Al kok hilang? Kita senter nih dari belakang. Loh, kok nggak ada? Akhirnya kita teriak, Al. Tetap gak ketemu. Otomatis balik dong kita yang kedua itu. Loh, Al nggak balik. Loh, bukannya ikut? Loh, gimana sih? Tadi kamu masuk bertiga, kok keluar berdua? Loh, tadi udah jangan ngomong, kita ini udah gandengan nyari jangkrik tersebut. Kok tahu-tahu si Al hilang?
Pikiran balik, oh paling balik nih anak. Ternyata nggak ada. Ketemu si Al ini, dia teriak-teriak jam 4 pas Pagi. azan Azan subuh. mengumandang. Dia ketemu. Dia teriak-teriak. Ternyata dia teriak-teriak tuh udah hampir 10 jam perasaan dia. Dan itu Berarti dia itu disekap. kurang tahu. Kalau itu saya kurang tahu. Allahu a'lam. Kalau kayak gitu, itu urusan percaya nggak percaya, tapi udah kejadian. Jadi udah teriak-teriak dia 10 jam. Dia sama-sama lelah sampai dia tidur di pohon tembakau atau di sawah tersebut dan dekatnya pas kuburan. Dan untungnya alhamdulillah dalam arti jam 4 subuh adzan kita dengar teriakan dia. Coba kita pulang dia ninggal atau segala macem, nggak tahu lagi. Nggak tahu apa yang terjadi kali Iya. Nah si itu si teman sampai terdengar ada teriakan juga sih. Tapi anak-anak udahlah. Terus setelah jangan itu gitu. Disamperin, denger, udah cerita semua, terus kita pulang subuh. Gimana kronologinya, gimana awalnya, gimana semua kita ceritain semua. Kita lo nyari sampai muter-muter gak dapet. Loh perasaanku, aku jalan itu udah ngikutin kamu. Aku ngikutin dari belakangmu tuh udah enak. Kok tahu-tahu kalian ngilang, ninggal aku. Loh, ninggal gimana sih? Kamu di belakang. Terus otot-ototan berseteru, akhirnya ada orang mau ke masjid kalau nggak salah ya, apa ya kata orang Madura itu juru kunci ya kata orang Jawa ya, juru kunci ya. Namanya kata orang Madura itu apa, selipet apa, selempet itulah, nggak tahu kalau Indonesia mengartikan itu, nggak tahu. Selempet, kamu bisa lepas dari itu, mau ke tujuh kemana tetap baliknya ke sana. Nah terus Entah kayak ada suara. Nah, terus di arah sana. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kuping kanan agak kerasa panas jujur. Udah, kita berpikir positif aja Ya, gitu. mari. Terus gimana Mas? Dia tutup lekas. Orang juru kunci tersebut mau ke masjid. Jangan main-main tempat ini. Tetap nggak ada korban, memang nggak ada korban. Tapi kalau kamu sampai ninggal anak ini nggak tahu lagi ceritanya gimana, panjang. Dan akhirnya dari hari itu kita nggak pernah masuk nyari jangkrik ke lokasi tersebut. Lokasi itu. Memang kejadian. Menurut si teman si A yang hilang itu, dia itu udah keluar jalan raya mau nyusul anak-anak, tapi tetap baliknya ke sana. Tapi perasaannya dia doang ya. Perasaannya dia doang. Tetap di lokasi di satu titik tersebut, walaupun dia muter kemanapun, kejauhnya apapun, baliknya ke sana. Kamu nggak percaya? Kayak Kejadian. semacam dikurung gitu loh. Bisa Diarahin jadi, sama- Iya. bisa jadi. Ya gitulah pengalaman sedikit aja bercerita tentang apa ya, daerah kita masing-masing, kita punya cerita beragam-agam, beda-beda. Itu aja. Mungkin Mas Al ada cerita aku nggak? ada sih, tapi enggak di Balinya. Aku kan hidup di Bali kan, tapi di daerah nenekku, daerah Mojokerto gitu. Mojokerto. Hampir sama sih, serius ini, hampir sama. Jangkrik. Hah? Bukan, Enggak, bukan jangkrik. yang tetap di satu titik itu. Itu Balik hampir, nggak bisa hampir balik. sama kayak Mas Teguh ceritanya. Jadi awal mulanya kita kan waktu nggak tahu ya, aku lupa pokoknya hari apa itu, kalau nggak salah itu hari Minggu apa hari Jumat gitu loh, saya ingatku tuh. Nah terus kita tuh tapi beramai kita tuh bawa motor sendiri-sendiri, biasa lah kalau semua masih anak-anak muda gini kan, SMA kan senengan kayak touring-touringan naik motor sendiri-sendiri gitu kan, ngebrang-ngebrang di jalan gitu kan. Nah di Mojokerto itu emang kayak gimana ya, kotanya tuh kecil, tapi yang Mojokerto kotanya tuh kecil, yang kabupatennya tuh tempatnya kayak banyak gunung, contohnya kayak Arjuno iya. gitu kan, Kabupaten Arjuno, Jadi Welira, lebih ke penghijauan juga memang lebih alami dia. Iya. Ya dikatakan kalau orang Jawa kan dia lebih angker, yang masih benar-benar murni Iya, kayak ya. gitu. Apalagi jalan
udah tahu sendiri lah jalan kayak perbatasan Batu sama Mojokerto kan ngelewati Cangar lagi gitu kan, jembatan kembar yang katanya angker-angker gitu lah. Nggak percaya sih, tapi kan kita juga harus percaya gitu kan. Ya memang ada. Semuanya lain memang ada. Nah terus awal mula kita seingatku tuh ganjil bersebelas gitu kan. Kita tuh naik motor sendiri-sendiri bersebelas. Terus jadi kita tuh kayak kita tuh bosen main ke tempat-tempat itu aja gitu loh mas. Ya, bosen ke tempat-tempat gitu aja. Kita ke sawah-sawah gitu dah, ke sawah-sawah terus ke hutan. Kan di sana juga banyak hutannya kan. Ke hutan, akhirnya nemu satu titik gitu dah. Akhirnya sampai aspal, sampai jalan itu habis. Aspal habis itu kan masih kayak kalau semua aspal habis kan jalan masih jalan tanah-tanah tapi masih ada jalurnya gitu kan. Itu udah habis. Terus sampai habis jalur itu kita masih terobos. Nah, kayak nemu ladang gitu, tapi agak naik gitu kan di atas gitu. Lah motornya kita parkir di sini, kita naik ke atas semua. Itu berapa orang? Bersebelas. Saya ingatku bersebelas. Ganjil Rame dong. Rame mas. Motor rame. Set. Habis itu kalau nggak salah kita tuh turun jam 4 sore. Kita turun jam 4 sore. Set. Saya ingatku tuh emang kita bagi dua. Ada yang udah turun, ada yang masih betul-betul di atas. Nah, habis itu kita turun kan. Turun, ya udah nanti ditunggu di jalannya, jalan-jalan rayanya. Oke, kita turun. Akhirnya menurut kita hitung tuh prasangka kita tuh udah pas bersebelas, kita motor bersebelas sama temen gue udah pulang masing-masing. Itu kalau dari rumah itu kayaknya jaraknya berapa menit ya, lama lumayan sih, 1 jaman lah pokoknya, 1 jaman, sekitar 1 jam lumayan jauh lah, lumayan jauh kan, 1 jam kan, 1 jam santai lah pokoknya, 1 jam santai. Udah balik ke rumah masing-masing, maghrib seret, kok si A ini kok nggak ada gitu kan, aku aja si A ya namanya ya temanku itu. Nah si A ini kok dicariin nggak ada, tak kirain ke base camp. Kita kan punya base camp kayak warung-warung tempat kumpul gitu. Masih dulu tuh masih SMA. Nah jadi kita tuh tempat ke kumpul itu tanya, dia kesini gitu, si A kesini gitu, enggak gitu, masa gitu. Dicari ke rumah temanku yang barengan datang tadi, si A belum pulang, belum. Nah kita inisiatif nyari, beneran kita cari tuh. Balik lagi akhirnya dia tuh masih di motor situ, motornya padahal beneran kita sebelum kita keluar, meskipun kita bagi dua, kita ke jalan raya bareng-bareng itu menurut kita udah pas bersebelas itu. Pas bersebelas. Tahu-tahu itu ketinggalan mas. Nah terus dibilang nggak ada satu. Nah terus berinting. Dia kita balik beneran ada di sana, tapi kayak dia tuh bilang kayak gimana ya, dia tuh udah manggil-manggil, teriak, jadinya kan kayak parkiran sama tempat kita foto-foto tuh kelihatan, tapi nggak ada yang dengar waktu itu. Nggak ada yang dengar, serius nggak ada yang dengar, jadinya kayak manggil al gitu, nggak dia kayak kita tuh nggak denger mau ngerespon gimana, orang kita nggak denger kan. Dia tuh katanya udah manggil-manggil terus ditinggal gitu katanya, tapi nggak tahu ya, aku lupa kok dia nggak mau pergi dari sana, entah itu nggak bisa atau gimana, nggak tahu. Nggak bisa tetap. Kayak gitu, mirip kayak Mas Teguh itu. Titiknya tetap, dia mau keluar udah lelah, dia mau kemanapun jatuhnya dia ke sana. Barat, utara, selatan, dia ngerasa dirinya dia keluar tapi tetap di titik sana. Tetap balik ke sana. Mungkin dari teman-teman juga ada yang pernah kejadian di sana kayak gitu. Atau apa. Kasih komen lah ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Kita mau udahan dulu karena suasana udah gak enak lagi di sini, udah kayak apa ya, beda lah, energinya beda. Udah beda, suasana juga beda. Merinding ada, dingin ada ya kan. Karena tambah malam tambah dingin. Makanya sekarang udah cuaca dingin kalau di Malang. Oke teman-teman, terima kasih teman-teman yang udah subscribe dan yang belum mensubscribe, subscribe terlebih dahulu.